Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, saudaraku dalam seiman, saudaraku dalam hal kemanusiaan, saudara sebangsa dan setanah air. Yang saya hormati kakak saya Pak Tejo Baskoro, Pak Dandim, ya kan. Jadi ada cerita lucu. Suatu ketika Gus Dur itu ngisi pengajian di Madura, ngisi di salah satu daerah di Madura, pengajian masa. Gus Dur di situ menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah agama yang diakui di Indonesia sudah bertambah. Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghuan. Ya kan? Padahal niatnya Gus Dur menyampaikan Konghucu, ternyata dijawab masyarakat Madura apa? Konghuan gitu. Jadi ada agama baru, bukan agama Konghucu bagi masyarakat Madura, tapi agama Konghuan, agama biskuit ya. Jadi saking damainya gitu. Saking damainya, ya kan. Jadi spontanitas Madura itu luar biasa. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang saya hormati, saya punya film favorit. Judulnya Chennai Express. Ada yang pernah nonton? Film India yang dibintangi saudara saya Shahrukh Khan. Dan juga tetangga saya Deepika Padukone. Masya Allah cantiknya luar biasa itu ya kan. Kenapa saya memfavoritkan film itu? Saya mencoba menggambarkan bagaimana kejadian di Indonesia tidak pernah terjadi di India, tidak pernah terjadi di Indonesia. Shahrukh Khan itu memerankan orang yang berasal dari India Utara, Pak Habib. India Utara itu berbahasa Hindi. Ya, pokoknya ciri khas bahasa India Utara itu bahasanya bahasa Hindi namanya, bahasa nasional, tapi bukan bahasa persatuan. Jadi orang India Utara kalau bahasa Hindi biasanya pelafalannya pakai mere dilhe, tumbar mere jahe, ya, seperti itu ya. Kopine mbayar dhewe, ya itu dan seterusnya ya kan. Jadi ini orang India Utara. Orang India Utara punya bahasa sendiri. Orang India Selatan, orang Tamil Nadu, negara bagian Tamil Nadu itu punya bahasa sendiri. Namanya bahasa Tamil. Ini belum lagi bahasa yang lain. Bahasa apa? Bahasa Malayalam. Banyak sekali bahasa yang ada di India. Nah kebetulan Shahrukh Khan ini jatuh cinta. Shahrukh Khan itu berasal dari India Utara yang berbahasa Hindi. Dia jatuh cinta dengan gadis dari India Selatan yang berbahasa Tamil. Untungnya si gadis ini bisa berbahasa Hindi. Sedangkan orang tua si gadis, calon mertua itu tidak bisa bahasa Hindi. Jadi kemudian ada komunikasi yang terbatas antara calon menantu dengan calon mertua. Menantu bisa bahasa Tamil, nggak bisa bahasa Tamil, sedangkan si calon mertua juga nggak bisa bahasa Hindi. Apa yang hendak saya sampaikan? Kita beruntung di Indonesia sekarang punya bahasa persatuan. Di India, di sana punya bahasa nasional, namanya bahasa Hindi tadi itu. Tapi tidak dipakai di India Selatan. Hanya dipakai oleh komunitas India yang ada di wilayah utara. Jadi secara resmi di India dicantumkan bahasa nasional itu adalah bahasa Hindi, bahasa administratif itu adalah bahasa Inggris. Sedangkan orang-orang di wilayah selatan itu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa juga bahasa Hindi. Makanya ketika melihat di Indonesia, kita bisa bersyukur ada orang Tionghoa menikah dengan orang Arab. Ada orang Jawa menikah dengan orang Madura. Ada orang Batak menikah dengan Papua. Ada orang Aceh menikah dengan orang Gaya. Kenapa? Karena ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tepuk tangan. Ketika bahasa-bahasa daerah tidak mampu menjadi wahana komunikasi. Saya di sini misalnya, tidak orang Jawa datang ke Madura, saya memang tidak bisa berbahasa Madura. Andai kata para founding fathers kita tidak merumuskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, niscaya saya di sini tidak bisa ngomong leluasa kepada kalian semua. Paham? Makanya apa yang hendak kita syukuri dari Indonesia? Kecanggihan,
kejernihan hati, visi dari para founding fathers untuk merumuskan bahwa bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan kita, bahasa Indo. Leres tretan, mantap. Leres itu bahasa Jawa, tretan itu bahasa Madura. Kalau bahasa Sunda bagaimana, Pak? Menarik di sini. Bagaimana kemudian identitas kultural yang saling bertumbukan, saling bercampuran, itu membentuk watak kita. Termasuk orang-orang Tionghoa, ini juga canggih. Orang India datang ke Indonesia membawa agama Hindu. Orang India fase kedua datang ke Indonesia membawa agama Buddha. Orang Islam, orang Arab datang ke Indonesia itu membawa apa? Orang Eropa datang ke Indonesia, orang Arab datang ke Indonesia membawa agama Islam. Orang Eropa datang ke kita membawa Katolik sama membawa Protestan, membawa Kristen. Tapi orang Tionghoa datang ke sini tidak membawa agama, mereka datang membawa cita rasa kuliner. Sedangkan kita sekarang lidah Madura, lidah Betawi, lidah Madiun tapi tinggal di Betawi bisa merasakan bakso, bakpao, bakmi dan lain sebagainya. Ini tepuk tangan Indo ya, tepuk tangan. Ini watak tumbukan kultural yang harus kita syukuri. Makanya kemudian saya biasanya mengatakan, ketika umat Islam itu seringkali mengucapkan subhanallah maupun alhamdulillah, masya Allah, manakala melihat awan yang berbentuk lafaz Allah, melihat isinya tomat berbentuk lafaz Allah, membentuk sisi ikan waruhan ada lafaz Allah, kemudian bilang subhanallah, itu bukan apa-apa. Justru seharusnya mereka itu, umat Islam yang gampang takjub dengan peristiwa-peristiwa semacam ini, justru harus mengucapkan alhamdulillah manakala melihat realitas kebangsaan kita yang plural, yang multikultural. Nah, itu yang paling penting. Wong delok lafaz ada lafaz awan berbentuk Allah, subhanallah, di foto. Ya kan? Ini belum nanti. Oke, silakan. Ini saking semangatnya. Terima kasih Pak Komandan, ya kan? Ini belum lagi nanti itu baru awan berbentuk lafaz Allah sudah takjub. Ini belum lagi nanti ketika Sun Goku datang membawa awan kinton, takjub kembali nanti. Ya. Itu belum lagi nanti Sun Gokong terbang pakai awan kinton, terpenjara dalam gua di tempat sunyi hukuman paradel. Kerasakti. Kita semua berhutang budi kepada vokalis yang menyanyikan lagu itu. Kenapa? Karena kita belajar nyanyi lagu rap ya dari situ. Terkurung, terpenjara dalam gua di tempat sunyi hukum. Ya kan? Apalagi misalnya nanti ini yang jadi orang tua ditanya sama anaknya waktu belajar online. Ya, ini jawabnya apa? Jawabnya ada di ujung langit. Kita ke sana. Tepuk tangan semuanya. Ayolah, kita humor. Bahagia, ada bahagia. Iya, dapat ilmu. Kenapa saya sampaikan humor? Ciri khasnya Gus Dur itu adalah humor. Beragama dengan bahagia, beragama dengan humor. Makanya kalau kita cek, kalau kemarin misalnya Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik dan seterusnya itu melontarkan candaan terhadap agama lain, sehingga kemudian pemeluk agama lain itu sewot bahkan marah. Kita pernah mendengar humor yang lebih gelap dari Gus Dur tentang agama lain, tapi pemeluk agama lain tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena Gus Dur itu melontarkan humornya dengan rasa kasih sayang. Nah, coba humor gelapnya Gus Dur itu humor gelap yang sangat tendensius, tapi disampaikan dengan sesuatu yang unik gitu kan. Makanya kemudian ada cerita anak kiai masuk Kristen dan seterusnya. Jadi ada seorang kiai malam hari bermunajat kepada Allah, ya Allah, kenapa anakku masuk Kristen ya Allah? Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, sama anakku pun juga masuk Kristen. Yesus Kristus, anak Tuhan itu. Ya, coba baru telat ini ya kan. Ya kan.
Coba humor Gus Dur sama pemeluk agama lain tuh. Gus Dur melontarkan candaan ini itu di hadapan para pemeluk agama lain. Dari kepada Ibu Gedong Oka dari komunitas Hindu kepada kafir itu. Dihalalkan darahnya, dibunuh mau dibono itu kan. Lalu kemudian apa? Di hadapan Romo Mangun, di hadapan Romo Beni dan seterusnya, di hadapan Pak Pendeta Simon Filantropa. Apa humornya? Kata Gus Dur, orang Hindu memanggil Tuhannya dengan panggilan Om. Orang Kristen, orang Katolik memanggil Tuhannya dengan nama Bapak. Kalau orang Islam boro-boro manggil Om, boro-boro manggil Tuhannya dengan nama Bapak, kita manggil Tuhan dengan pakai toa. Allahu Akbar, pakai toa itu. Itu humor yang gelap yang bisa membuat orang lain tersinggung. Tapi Gus Dur tidak. Adakah pemeluk agama yang tersinggung dengan humor itu? Tidak. Karena selama ini Gus Dur terbukti memperjuangkan hak-hak orang minoritas, terbukti memperjuangkan kemuliaan agama lain, melindungi kemuliaan agama lain, melindungi harkat dan martabat para pemeluk agama lain, sehingga mereka ketika mendengar humor-humor yang sensitif seperti ini, mereka hanya bisa tertawa tanpa mampu membalas candaan dari Gus Dur. Ya kan? Jadi luar biasa. Makanya kemudian kalau misalnya Anda sekarang mengklaim diri sebagai pengikut Gus Dur, santri Gus Dur, pertama-tama yang harus kita kuasai itu adalah humornya Gus Dur. Menjadi santrinya Gus Dur tanpa menggunakan humor itu enggak sah. Ya kan? Makanya ya kayak seperti ini santri-santri Gus Dur, cangkruk, humor seperti itu ya kan ya kan. Ya makanya mengklaim diri sebagai pengikut Gus Dur tapi tidak menguasai humor itu sama halnya menjadi fans Manchester United tapi tidak menangis ketika Manchester United jeblok pada klasmen. Siapa yang Manchester United? Gitu semua ya. Malu dia karena terjerembab dalam klasmen yang paling bawah gitu. Ya enggak apa-apa lah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya karena kita sekarang itu berbicara tentang Gus Dur dan juga perdamaian, maka kemudian kita juga bisa melihat realitas. Yang namanya pejuang perdamaian itu harus siap mati. Bahkan siap mati dibunuh oleh sesama pemeluk iman dalam agama tersebut. Saya contohkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kurang soleh apa beliau? Menantu Rasulullah, dijuluki sebagai pintu ilmu, tetapi akhir hayatnya beliau dibunuh oleh pemeluk agama lain, bukan oleh umat Islam juga. Padahal beliau kurang apa dalam memperjuangkan perdamaian, menyebarkan cinta kasih, tapi harus terbunuh, gugur, syahid, ditikam oleh sesama pemeluk umat Islam yang tidak setuju terhadap kebijakan beliau. Saya contohkan siapa lagi? Mahatma Gandhi. Gandhi kurang apa lagi dalam memperjuangkan perdamaian. Tapi apakah kemudian Gandhi di akhir hayatnya dibunuh oleh pemeluk Islam yang dia perjuangkan? Tidak. Gandhi itu dibunuh oleh ekstremis garis keras Hindu. Siapa lagi? Di Israel itu juga ada Shimon Peres, itu mengusahakan perdamaian antara Palestina dengan Israel. Tapi dibunuh juga oleh Shimon Peres atau Yitzhak Rabin ya, saya lupa. Itu dibunuh oleh Yahudi ultrakonservatif. Siapa lagi kemudian? Martin Luther King. Siapa lagi? Malcolm X. Itu dibunuh semua. Makanya kemudian ketika saat ini kita memperjuangkan perdamaian, maka salah satu konsekuensi yang harus kita ingat, suatu ketika kita tidak tahu nyawa kita itu akan berakhir bagaimana. Maka siap-siap untuk siap-siap menjadi martir, siap-siap menjadi gugur, menjadi syuhada atas upaya memperjuangkan cita-cita perdamaian. Itu yang paling penting. Makanya tadi Mas Syafiq juga cerita bagaimana di Pamekasan ini ternyata ada upaya intoleransi. Ada upaya pemeluk agama Islam garis keras yang mengupayakan Pamekasan sebagai sebuah kota yang menihilkan atau menafikan keberadaan umat lain. Padahal di Pamekasan juga ada pemeluk agama lain. Ya kan? Makanya saya tadi ngobrol sama Mas Abok. Bagaimana saya mengutip kalimat yang dilontarkan oleh Khalid Abu Fadl, salah satu cendekiawan dari Amerika bermadzhab Maliki. Dalam buku yang berjudul Musyawarah Buku, dia menjelaskan apabila dari masjid ke masjid, saya menyaksikan umat Islam yang merasa apabila semakin keras dirinya dalam beragama, semakin soleh dirinya. Ini banyak, di pemeluk agama lain juga sama.
Semakin mereka keras dalam beragama, sehingga kemudian melakukan tindakan intoleran, mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari orang-orang soleh. Padahal orang-orang kita, padahal ulama-ulama kita, para pendeta, terus kemudian para pemuka agama lain, tidak ada satupun yang mengajarkan kekerasan, kecuali memang ada permasalahan psikologis, politik, ekonomi yang menggelayut di benaknya. Paham ya? Ya. Jadi kepentingan-kepentingan politik ini yang seringkali merusak agama. Makanya seringkali saya tekankan, nilai-nilai agama yang dibawa ke ranah politik akan melahirkan kemaslahatan. Sebaliknya nilai-nilai politik yang dibawa ke ranah agama akan melahirkan kemafsadatan. Catat, jadikan status Facebook dong. Perlu diulang? Silakan lihat teks di bawah ini. Makanya kalau misalnya melihat perjuangan Gus Dur, saya melihat apabila Gus Dur itu diantara orang yang tulus menjalin persahabatan, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Saya masih ingat tahun 1980-an, Gus Dur itu mengajak Romo Mangun Wijaya, ya seorang pejuang, seorang Romo dari Katolik, ya, itu keliling pesantren ke pesantren, Mas Habib. Yang lucu saat itu, Gus Dur itu tidak pernah menggunakan kopiah hitam. Sedangkan kita tahu Romo Mangun sejak muda itu menggunakan kopiah hitam. Ya kan, apalagi beliau berjenggot, berkacamata. Ketika Gus Dur mengajak Romo Mangun datang ke arena seminar di salah satu pesantren. Coba, yang disalami oleh para santri itu siapa? Dicium tangan. Romo Mangun. Karena mereka itu saat itu belum ada media foto. Jadi ketika Gus Dur turun dari mobil gandeng Romo Mangun, Gus Dur disalami biasa. Dianggap Gus Dur itu yang Romo, Katolik. Sedangkan Romo Mangun yang pakai kopiah itu dinilai oleh arek-arek santri itu sebagai Gus Dur. Akhirnya semua cium tangan kepada Romo Mangun. Ya, kebetulan tradisi di Katolik kan juga sama, cium tangan kepada pemuka agama kan gitu kan. Jadi melihat perjuangan Gus Dur ini melihat perjuangan kemanusiaan dan kebangsaan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya sudah menyampaikan kepada Mas Syafiq, juga menyampaikan kepada Mas Agong, bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan ulasan mengenai perjuangan Gus Dur di dalam merajut perdamaian. Ya. Kalau perjuangan Gus Dur dalam politik dan seterusnya, ya seperti itu. Kalau Gus Dur perjuangan dalam budaya, ya seperti itu. Tapi soal merajut perdamaian, ini yang paling penting. Saya masih ingat ketika 1999, tepatnya tanggal 30 Oktober, Gus Dur dilantik sebagai presiden. Saya saat itu menjadi santri sangat suka sekali manakala ada orang yang merepresentasikan santri itu bisa menjadi RI nomor 1. Sangat bangga sekali. Tapi kebanggaan saya kemudian tetap bertahan manakala Gus Dur itu diserang habis-habisan secara politik. Yang kemudian oleh Mas Firdi Rizky itu dikerumuskan dalam buku judulnya Menjerat Gus Dur. Di mana kemudian saya dan teman-teman saya itu kemudian menulis ulasan mengenai kenangan kami dalam kondisi sedih, dalam kondisi menangis manakala melihat Gus Dur diturunkan secara paksa oleh orang-orang yang ada di DPR. Kesan-kesan seperti itu saya tuangkan bersama para sahabat saya dalam buku berjudul Goro-Goro Menjerat Gus Dur. Ada beberapa orang penulis di sini termasuk saya, dan bukunya saat ini dijual di sana harganya 60.000. Nah, tepuk tangan semua. Jangan tegang-tegang soal Gus Dur. Nah, Gus Dur menjabat sebagai presiden itu ketika kondisi bangsa ini tercabik perang saudara. Ada Sampit, peristiwa Sampit ketika saudara-saudara kita orang Madura itu berperang saudara dengan saudara-saudara kita dari orang Dayak. Ada juga kemudian peristiwa di Sambas, itu juga sama. Lalu kemudian ini di Kalimantan terbakar, tiba-tiba pada Idul Fitri 1999 terjadi bentrokan antara umat Kristiani dengan umat Islam di kawasan Ambon. Kejadian ini diawali dengan isu hoax. Saat itu memang belum ada WhatsApp, belum ada Facebook dan media sosial. Tapi soal hoax kita mewarisinya sejak puluhan tahun yang lalu.
Dan ini sangat mengerikan. Coba gara-gara hoak, gara-gara berita yang tidak jelas, kemudian umat Kristiani bentrok dengan umat Islam. Maka kemudian terjadi bentrokan yang merembet ke beberapa daerah di wilayah Maluku. Dan kebetulan saat itu adalah fase peralihan dari Presiden B.J. Habibie kepada Gus Dur. Dan Gus Dur mewarisi konflik horizontal yang sangat mengerikan semacam ini. Para ulama garis keras saat itu berkunjung ke Istana Negara, meminta kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengirimkan ribuan prajurit ke sana, sekaligus mengirimkan ribuan banser ke sana untuk terlibat di dalam aksi membela umat Islam yang ada di sana. Ini mengerikan. Apakah Gus Dur kemudian menuruti permintaan seperti ini? Tidak. Yang salah satu hal yang tidak banyak diketahui, tetapi seringkali dihujat oleh banyak orang, itu adalah dalam peristiwa Ambon semacam ini, Gus Dur itu diam-diam memerintahkan kepada Menteri Agama saat itu, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan, dan juga memerintahkan kepada Ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi, untuk melakukan kunjungan tidak resmi, inkognito, di wilayah konflik Ambon, sekaligus menjalin komunikasi antara tokoh-tokoh Kristiani dengan tokoh-tokoh Islam. Dicari jalan keluarnya. Cara pandang Gus Dur terhadap konflik Ambon itu adalah cara pandang khas Kiai-Kiai NU, yaitu tidak merepresentasikan diri sebagai seorang politisi. Andai kata Gus Dur saat itu memposisikan dirinya sebagai seorang politisi, maka Gus Dur bisa memerintahkan ribuan banser untuk bertempur ke sana membela umat Islam melawan orang-orang Kristiani. Yang dilakukan Gus Dur tidak. Andai kata Gus Dur itu menuruti anjuran orang-orang Islam garis keras seperti itu, maka bisa jadi kekuasaan Gus Dur terselamatkan. Karena ada jaminan apabila ribuan pasukan Islam secara resmi dikirim ke sana, maka kekuasaan Gus Dur itu tidak akan terjungkal karena didukung oleh fraksi-fraksi Islam. Tapi tidak bagi Gus Dur. Yang berkonflik di sana itu bukan Kristiani dengan Kristen, Kristiani dengan Islam. Yang berkonflik di sana adalah sesama anak bangsa. Solusinya bagaimana? Solusinya didamaikan agar Indonesia tetap awet sampai sekarang. Paham ya? Paham ya? Jadi cara pandang semacam ini, makanya di dalam Nahdlatul Ulama itu ada 3 klasifikasi persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat manusia. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan orang Islam. Yang ketiga itu apa? Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Saya melihat kawan-kawan Kristiani sekarang yang hadir di sini, kawan-kawan Katolik, kawan-kawan Konghucu, kawan-kawan dari non-Muslim semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak melihatnya sebagai saudara dalam keimanan karena iman kita berbeda, tapi saya melihatnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Ini penting kita tegaskan. Makanya kemudian ketika ada beberapa saudara-saudara kita yang melakukan tindakan intoleransi dengan menutup gereja yang ada di Jakarta, teman saya yang berdakwah di Maumere itu telepon, Mas Rizal punya akses nggak kepada orang-orang ini? Kenapa? Ketika mereka menutup gereja yang ada di Jakarta, kami yang ada di Maumere, kami umat Islam yang menjadi minoritas di sini, itu khawatir apabila masjid di sini itu juga ditutup sebagai tindakan pembalasan, mayoritas menindas minoritas. Makanya sangat jenius sekali. Manakala Gus Dur itu memerintahkan kepada banser, yang kata Pak Kiai Hashim Muzadi, banser itu penampilannya meyakinkan, sayang rokoknya eceran. Banser itu sama Gus Dur disuruh gereja, jaga gereja, jaga ketika misa. Kenapa? Ketika Gus Dur itu menjadi presiden, itu adalah era ketika Gus Dur sebagai umat Islam itu juga diganggu oleh sesama umat Islam. Bom pada tahun 2000 itu adalah salah satu fase terberat yang dialami oleh Gus Dur, yaitu rentetan puluhan bom itu ditanam, yang lain itu bisa diselamatkan oleh teman-teman dari Polri.
yang sisanya itu meledak. Termasuk manakala ada seorang anggota Banser dari Mojokerto itu berjaga dalam misa Natal, lalu kemudian melihat bungkusan yang mencurigakan, dibuka ternyata bom. Apa yang dilakukan oleh sahabat Rianto, Banser Mojokerto? Apakah kemudian melemparkan bom ini kepada jamaat yang sedang melakukan misa? Tidak. Dia kemudian apa? Menenteng bungkusan yang berisi bom ini. Kemudian dia lari menjauh dari kerumunan masa yang sedang melakukan ibadah tersebut, hingga akhirnya bom itu terpicu, kemudian ledakannya itu kemudian membuat tubuhnya itu hancur lebur. Tindakan yang dilakukan oleh Rianto ini adalah tindakan yang luar biasa. Jangan anggap Rianto. Makanya ketika ada orang mengkritik, oh Banser jaga gereja, halal darahnya, saya jawab, ya sekalian kalau halal darahnya dikasih micin dong. Rianto itu mati membela non-muslim, dia kafir. Saya jawab, Rianto bukan membela orang Kristiani, Rianto itu menyelamatkan ribuan makhluk Allah. Kurang dahsyat apa perjuangan sahabat-sahabat Banser semacam ini? Makanya kemudian Banser saat ini itu sudah lumayan disiplin. Kalau Banser di masa lalu militansinya kuat, kadang-kala disiplinnya masih seperti itu. Disuruh hormat bendera, hormat gak? Semua itu hormat pakai tangan-tanganan, kecuali Banser Pamekasan hormat pakai tangan kiri. Ditanya sama komandannya, hei kok hormat pakai tangan kiri? Iya Cak, masih ada rokoknya. Ya. Hatinya tetap ya. Nah, termasuk ini dan cerita nyata Banser Pamekasan ini sahih, sanadnya mutawatir, statusnya muttafaq alaih. Apa cerita ketika tahun 2000 berapa itu Banser Pamekasan itu menjadi tuan rumah konsolidasi Banser se-Madura. Maka kemudian Banser Pamekasan itu mengundang dari Koramil untuk melatih baris berbaris, biar kemudian kelihatan gagah. Nah yang hadir itu Banser-Banser gaek, Banser-Banser yang sakti-sakti itu. Nah, ada yang lugu-lugu dan seterusnya. Hadir ya, pelatihan baris berbaris dilatih oleh 2 orang anggota Koramil dan. Maka kemudian ketika anggota Koramil datang melihat itu, kemudian takjub melihat seragam Banser yang doreng seperti itu banyak sekali non sewu dan ini apa nggih? Wing namanya. Ya. Wing ya. Ternyata kaget, Pak tentara dari Koramil itu kaget menyaksikan Banser-Banser yang gagah pakai baret hitam itu ternyata memiliki wing terjun bebas. Yang kayak seperti ini kan, memiliki kualifikasi kemampuan terjun bebas, selam free fall, terus kemudian selam lintas Madura. Wah itu banyak sekali kepangkatannya, sehingga kemudian 2 orang tentara dari Koramil ini pertama kaget, wah ini hebat ini Banser Pamekasan ini. Coba terjun bebas. Wah, dilihat lagi apalagi kemampuan kualifikasi wis intelijen dan seterusnya. Wing-wing itu seperti ini. Lalu kemudian ketika diajak baris berbaris Korodo kacau, mulai curiga dia. Ada yang gini ya kan? Rigiri, nan kanan. Akhirnya apa? Mulai curiga ini anak buahnya Pak Baskoro ini. Akhirnya bisik-bisik 2 orang Koramil ini, 2 orang anggota. Ini kalau soal wing kemampuan kualifikasinya jempolan, tapi kok kacau ini. Cobalah tanya salah satu Banser. Pak istirahat dulu Pak. Wah siap Bang. Istirahat. Minum dawet bersama. Ya kan. Mohon maaf Pak. Ya Dek. Ada apa Dek? Wah ada. Kan lebih muda itu. Ada apa nih? Mohon maaf Pak, itu kok kemampuan selam bebas, terjun payung dan seterusnya, itu Bapak dapat dari mana? Wah, di Surabaya deh. Wah, anggapannya Pak Koramil itu dapat dari Kodam 5 Brawijaya di Surabaya. Ditanya lagi, oh Bapak dapat kemampuan dari ini wing seperti itu dari Kodam 5 Brawijaya di Surabaya? Enggak deh, gimana? Pasar Turi deh. Ya kan kayaknya. Tahu apa? Loh, Banser itu Masya Allah ikhlasnya luar biasa. Termasuk saya cerita lagi, Banser Pamekasan statusnya mutawatir, muttafaq alaih, sahih, minimal hasanah ya kan. Itu ada konsolidasi Banser se-Jawa Timur di Sidoarjo tahun 1990-an. Salah satu drum band Banser terhebat dan terbaik itu adalah Banser Pamekasan. Tepuk tangan. Itu ditunggu saat itu konsolidasi apel besar-besaran Banser se-Jawa Timur di Sidoarjo.
Lalu kemudian Banser Pamekasan rombongan ke sana. Karena yang ditunggu-tunggu apa? Atraksi drum bandnya. Kayak drum band militer. Amen. Bagus sekali. Datang dia. Agak terlambat sedikit lah. Namanya NO ya, terlambat ya. Kalau nggak lambat nggak sore. Nggak lambat nggak sore. Datang dia. Atraksi drum band oleh Banser Pamekasan. Tepuk tangan semua itu. Semangat. 5 menit oke lah. 7 menit ambruk 1. Mau 10 menit ambruk 2. 15 menit ambruk 5. Akhirnya apa? Drum bandnya bubar. Wah, ditanya, Kak, ini kenapa Dan? Kata komandan istilahnya. Kenapa Dan? Kok lemas seperti ini, nggak seperti biasanya? Mabuk laut, Kak. Ya satu kamu kenapa? Belum sarapan, Kak. Ternyata Banser malam harinya itu nggak lewati lewat kapal, tapi lewat pelabuhan yang ada di Pamekasan langsung ke Probolinggo. Pakai kapal laut yang kecil, akhirnya mabuk laut itu loh. Ya seperti ini, Banser itu berani mati, tapi kadang mabuk laut. Ya nggak masalah ya kan. Mohon maaf cerita Dan. Yang ditemui para serdadu bule maupun KNIL ketika melakukan agresi militer pertama tahun 1947 maupun agresi militer kedua tahun Desember 2018 itu adalah laskar-laskar rakyat yang pola tingkahnya itu unik, konyol, militan tapi setia seperti Banser seperti itu. Tepuk tangan. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.